Nah, saya lanjutkan ya. Ini masih di mata kuliah pengantar hukum agraria. Kita akan coba masuk kembali. Jadi kita bicara bahwa ada laut. Nah, ada di bawah laut itu kan juga tanah tetap. Nah, jadi ada batasan batasan-batasan dalam geografi itu mana yang menjadi eh, ranah yang bisa dimiliki oleh negara, mana yang itu jadi lautan lepas dan sebagainya. Hukum agraria secara efek dari pembatas tadi ya, pendefinisian. Jadi definisi itu penting, salah satunya membatasi apa yang dibahas, apa yang diatur, apa yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Secara sempit adalah hukum tanah. Ya, jadi hukum berkaitan dengan tanah, yaitu ketentuan mengenai hak atas tanah, bukan tanahnya kan itu tidak bisa ngapa-ngapain. Cuma diapa-apain bisa, dibangun, dikeruk, diambil, dipindahkan, direklamasi, bahkan kalau di baru dia Jakarta. Dulu kan lautan tuh nggak ada yang punya, terus tiba-tiba direklamasi jadi pulau. Nah itu siapa tuh yang punya? Tanahnya siapa tuh jadinya? Dulu kan nggak ada tuh tanah di situ. Nah sekian hektar itu tanahnya siapa tuh? Nah itulah berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah. Nah, sebagai lembaga hubungan hukum konkret ya nanti punya aspek publik dan privat sekaligus. Urusan kenegaranya ada, urusan privatnya ada. Nah, kemarin pernah saya sampaikan ada bidang hukum tertentu yang dia punya aspek publik dan aspek privat sekaligus, berkaitan dengan pendaftaran tanahnya, ngurusin sertifikat tanahnya, akta jual beli apa jual beli tanah yang nanti ada urusan pajak dan sebagainya. Itu kan ada urusan hukum publiknya. Saudara nyerobot tanah itu juga ada kena hukum pidananya. Jadi ada aspek hukum publiknya. Tapi mau jual beli tanahnya, mau sewa menyewa tanahnya, nah, berkaitan dengan aspek-aspek yang keperdataan itu juga ada di dalam hukum agraria. Secara luas, hukum agraria itu juga mengatur hubungan hukum antara orang yang bukan badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Kalau dia punya hak ini, dia boleh ini. Apakah kalau ada kita punya tanah, lalu di bawahnya itu ada tambang, kita bisa masuk aja langsung nambang gitu. Yang kayak orang-orang sekarang tambang ilegal itu. Tidak, ada wewenang-wewenang yang izin harus ada. Apakah punya lahan, beli lahan luas itu bisa ditambang? Belum tentu. Harus punya izin tambangnya. Ada aspek perdatanya, ada tata negaranya, ada aspek juga hukum administrasi, misalnya berkaitan dengan perizinannya. Maka nanti kita akan mengatur tentang hukum tanah. Ada undang-undang tentang pertanahan. Ada undang tentang pengairan, hak atas sumber daya air. Lalu ada sungai, lalu bisa seenaknya dialirkan, dipindahkan dan sebagainya. Jadi ada beberapa wilayah itu sungainya kering, kenapa? Dipotong-potong di atas diambil buat sawah ini dipotong. Kan itu nanti yang dihilir bingung. Termasuk kalau di Kalimantan ini agak unik. Kalau rumah di pinggir sungai itu, langsung benar-benar sungai, tanahnya di atas sungai semuanya itu. Nah itu dia punya hak atas tanah atau hak atas sungainya. Dan kalaupun ada ukurannya berapa? Nah, itu kan saya sampai sekarang unik juga. Itu kan di waktu saya kuliah di Jawa itu nggak ada bahasan tentang itu. Nah, kalau sudah di Kalimantan, padahal ada undang-undang yang berkaitan dengan pengairan sungai itu tidak boleh ada bangunan di pinggir sungai. Itu zona hijau. Tapi kalau di Kalimantan itu nggak zona hijau, itu zona rame. Zona di mana orang-orang malah bikin rumah di situ. Kalau di Jawa itu nggak kepikiran kayak gitu. Lalu ada nanti berkaitan mata kuliah, nanti saudara akan ketemu mata kuliah hukum pertambangan. Karena aspeknya sangat banyak, lebih-lebih di Kalimantan ini
eh, urusan tambang itu beragam, berkaitan dengan perusahaannya, izinnya, begini sampai yang tambang-tambang ilegal tadi. Ada juga berkaitan tadi karena itu berkaitan juga lautan, ada yang di dalam itu tentang perikanan, walaupun bukan hanya ikan ya. Tentu seafood itu bukan hanya ikan, tapi ada berkaitan dengan hewan-hewan lain juga yang hidup di lautan, termasuk yang di sungai. Hukum perikanan atas kekayaan alam yang hilang. Gimana? Ya kan udah bercandaan dulu. Ada orang Madura itu di lepas pantai, nelayan-nelayan itu dia sudah melewati batas wilayah Indonesia dan masuk wilayah perairan Australia, ditangkap sama orang polisi Australia. Ditanya, kamu diinterogasi, kenapa kamu menyampaikan sini? Saya nangkap ikan. Tuh, ini kan udah wilayahnya Australia, kata dia. Iya, wilayahnya Australia, tapi ikan yang saya tangkap tuh ikan yang dari Indonesia yang lari kabur, saya tangkap ke. Cerita dia begitu. Nah, ini gimana tuh hukum berkaitan dengan ikan-ikan itu? Nah, itu kan ada tuh. Apakah kita boleh, mana yang boleh di apa namanya dipancing, mana yang tidak diambil, bagaimana cara ngambilnya, mana yang dilarang. Kan ada tuh apa namanya pukat harimau, dia ngebom, mati semua itu. Itu berkaitan dengan perikanan. Ada juga hukum penguatan atas tenaga dan unsur yang ada di luar angkasa. Dulu saya pernah dicontohkan tuh lucu. Kalau saudara kan punya rumah, bayangkan kan punya rumah. Nah, saudara tiba-tiba dibangun bangunan di tengah-tengah kerumunan masyarakat desa itu, pemukiman padat itu, ada satu bangunan yang kecil aja di bawah, tapi di atasnya gede. Jadi bangunannya kayak jamur gitu, bangun-bangun. Boleh apa enggak? Dan dia bilang, enggak, saya bangun di atas tanah saya. Iya, dia bangun di atas tanah dia. Coba. Cuma di atasnya dibikin jamur, kayak jamur gitu. Kan sangat mungkin arsitektur modern. Gimana tuh? Boleh apa enggak? Kalau ada, saudara punya rumah, tiba-tiba ada orang mau bikin flyover tuh kayak di Juanda. Dia lewatin tuh rumah saudara, kayak gitu. Gimana aturannya? Kayak gitu. Nah, ruang, jadi ruang termasuk nanti ruang angkasa, termasuk satelit. Sebagainya. Itu kan perlu diatur tuh. Dulu nggak ada kebayang tuh. Sebelum nggak ada satelit, ya nggak kebayang tuh. Atur. Karena kan harus diatur juga. Nah, nanti juga berkaitan dengan undang-undang susunan kehidupan rakyat NKRI termasuk perekanannya terutama bercorak agraris ya. Bisa bumi air dan angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi. Nah, ini fungsi yang penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Ini pesan undang-undang. Kekayaan itu agar masyarakat ya, dibangun masyarakat yang adil dan makmur, bukan pengusaha yang adil dan makmur, bukan cukong-cukong itu orang-orang yang segelintir orang yang kaya, dia punya perusahaan, dia tambang semuanya itu, lalu mereka kaya, dan orang-orang sekitar yang miskin. Itu bertentangan keras dengan undang-undang pokok agraria. Nah, ada nih juga catatan penting. Kenapa kemarin saya memajukan hukum adat tujuan? Karena hukum agraria ini nanti punya aspek hukum adat. Berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang ruhnya itu banyak dikandung uh, oleh Barat. Bukan berarti Barat tuh buruk semuanya, enggak ya. Dulu tuh nggak teratur. Akhirnya Barat tuh ngatur, oh ini tanahnya siapa, dicatat, dirapikan, nah gitu. Aspek itunya yang baik. Walaupun dulu kepentingannya agar Belanda bisa ngambil dan sebagainya itu itu udang di balik batu ya. Tapi nah, aspek dia mencatat, mendata itu bagus ya. Perlu kita. Nah, ini yang kemarin pada mata kuliah hukum adat kita agak bersinggungan. Kenapa? Karena hukum adat itu tidak begitu. Dia tidak untuk aturan hukum aja nggak tertulis. Gimana tahunya ini tanah siapa, tanah siapa, tanah siapa? Tahunya dari lisan. Oh, tanah saya batasnya di sini. Ini pohon mangga di kalau orang
Kalimantan tuh bilang, tuh kamu datang aja ke kebun situ nanti ada ketemu pohon mangga. Nah itu punya saya tuh tanahnya. Jadi patokan tanahnya tuh pohon mangga. Nah itu kan sekarang berkaitan dengan citra satelit. Kalau mau mengukur tanah pakai citra satelit, bingung mana pohon mangga ya kan gitu. Nah ini yang berkembang. Jadi ada dualisme yang nanti tentu ini secara tidak langsung ada masalahnya. Hukum agraria yang masih berlaku sebagai yang sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan kolonial jajah, sebagian dipengaruhi olehnya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat maka perlu dihapus. Ya, kita terbatas, saya singkat-singkat saja. Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan asas-asasnya nih. Ada asas rohanian. Jadi tanah itu bersifat rohani juga. Bagi masyarakat, ada tadi kemarin yang kita bahas, bukan masalah tanahnya saja, tapi juga masalah kedekatan hati. Ada kesakralannya, ada wilayah-wilayah yang tidak semudah memindahkan relokasi orang. Adat itu kan jadi wilayah di situ. Dia hatinya terpaut dengan wilayah itu. Walaupun dia dipindahkan ke apartemen yang mewah, tidak dapat feelnya. Ada asas dan macam-macam. Lalu ini apa sih fungsi dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria baru. Ada dulu maksudnya hukum agraria lama itu punya Belanda. Maka dimuat di dalamnya asas-asas. Jadi nanti dia sebagai pokok. Kenapa di undang-undang pokok? Nanti undang-undang yang di atasnya nanti ada muncul lagi undang-undang lain. Jadi dia undang-undang yang menjadi pondasi bagi undang-undang yang lain. Tadi undang-undang perikanan, undang-undang berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan ruang angkasa, bahkan itu harus berdasarkan undang-undang pokok agraria ini. Tujuannya meletakkan dasar-dasar pengadaan kesatuan kesederhanaan hukum, meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum tentang ini tanahnya siapa, ini tanahnya siapa. Karena rekan-rekan sekalian, salah satu sengketa konflik paling banyak di negara kita ini salah satunya adalah konflik tanah. Saudara yang bekerja di bidang penegak hukum untuk merasakan sekali, atau bahkan bisa jadi saudara nanti akan berkonflik masalah hukum. Orang sudah punya sertifikat pun digugat orang. Kenapa? Sertifikatnya batal. Ada sertifikat tapi ada tanah. Sebagian ujungnya ini kena sertifikat orang. Tuh potong lagi, numpuk-numpuk. Padahal itu sudah dibangun oleh negara. Alasan orang BPN itu ya dulu nggak ada petanya Pak. Sekarang pas sudah dipetakan secara digital gitu, wah kelihatan. Nah, saya nangani sekarang banyak kasus tanah yang numpang tindih gitu. Nah, undang-undang tadi berlaku sejak 60 ya, tahun 60 sudah berapa tahun itu berarti? 40 tahun tambah 23, 63 tahun usianya. Ini ada sejarah, saya akan cari asas-asasnya, asas-asas yang ada di dalam asas dalam undang hukum agraria. Nih, ada asas nih, ini perlu diingat. Indonesia itu menganut asas pemisahan horizontal, yang mana tanah maupun bangunan di atasnya itu haknya bisa jadi berbeda. Tadi ya, kemarin tadi saya contohkan apartemen. Nanti tanahnya tuh punya si A. Nah, apartemennya kan struktur lantai itu bisa jadi milik B, C, D, E, F. Nah, masing-masing punya hak. Nanti juga saudara kalau dibeli tanah itu kan dijual tanah dan bangunan. Karena bisa jadi yang dijual tanahnya doang, bangunannya enggak. Bisa jadi jual bangunannya doang, tanahnya enggak. Bisa tuh. Jadi, Pak, kok saya nggak begini-begini? Ya, ya, saudara kan beli bangunannya, bukan beli tanahnya. Nah, sama tadi, yang paling cocok itu apartemen. Apartemen, saudara bisa jual. Nih Pak, saya punya satu apartemen ukuran sekian-sekian di lantai 10. Yang orang berhak jual yang di lantai 10 itu aja, unit di lantai 10, dan
Ya apa? Ya unit-unit lainnya enggak. Gitu. Lalu ada asas indifikasi bahwa dengan diundangkannya undang-undang pokok agraria, maka secara yuridis formil telah terjadi kesatuan hukum. Walaupun pada faktanya tetap berjalan ada yang namanya disebut hukum adat nanti, yaitu berjalan. Ada asas nasionalitas atas kebangsaan bahwa pemilik atas tanah sepenuhnya adalah warga negara Indonesia. Jadi nggak bisa warga negara asing itu punya tanah. Nanti walaupun nanti ada pengecualian-pengecualian. Nah, salah satu yang boleh dimiliki oleh warga negara asing itu adalah tadi unit apartemen. Saya pernah nangani satu perkara tuh. Jadi satu apartemen itu sekian puluh lantai itu yang punya tuh namanya tuh nama asing semua. Jadi prestasinya tuh bisanya pemilikan lantai apartemen apa per unitnya. Tapi tanah apartemen itu tidak boleh dimiliki oleh orang asing. Nah, nanti diakali itu pakainya, dia pakai misalnya pakai perusahaan. Perusahaan Indonesia itu kalau perusahaan asing nggak bisa, tapi dibikinlah perusahaan Indonesia. Walaupun asing misalnya kayak gini, walaupun asing itu dia di bawah perusahaan ada penanaman modal asing namanya. Misalnya ada dulu ada kasus namanya ada satu perkara misalnya sama Vico. Vico itu dulu di Muara Badak apa di mana itu di daerah sana dulu lahannya itu dikelola Vico terus sekarang diambil alih oleh Pertamina. Nah, Vico itu kan namanya Virginia Oil apa gitu lah company. Oh dia punya orang Amerika. Nah perusahaannya PT-nya badan hukumnya badan hukum Indonesia walaupun nanti pemiliknya mungkin dari asing dan sebagainya. Nah itu salah satu cara. Ada juga asas dikuasai oleh negara. Pada dasarnya wilayah-wilayah tak bertuan itu di wilayah dikuasai negara. Asas hukum misalnya ya, adat ya, ada hukum adat ya. Terus tanah itu punya fungsi sosial. Salah satu bentuknya adalah gini, tanah itu nggak boleh mati. Nah, ini banyak terjadi sebenarnya. Tanah, terutama tanah pertanian itu ya. Tanah itu tak boleh mati. Maksudnya apa? Tanah yang tidak diapa-apain. Dia punya tanah sekian banyak tapi nggak diapa-apain. Itu sebenarnya bertentangan dengan asas ini. Kenapa? Karena sebenarnya tanah itu bisa dibagi-bagi orang lain yang dia nggak punya tanah dan dia bisa mengfungsikan. Makanya ada program-program transmigrasi. Orang transmigrasi kan dipindahkan lalu disuruh ambil tuh tanahnya, ambil tanahnya, dikasih tanah. Kenapa? Agar tanahnya tuh punya fungsi, nggak tanah mati. Bapak saya di tanah investasi aja Pak, saya biarin aja. Padahal itu bertentangan dengan konsep punya tanah banyak itu bagus saja, tapi asal tanahnya hidup, Pak. Sering terjadi sekarang ini tanahnya tanah mati. Tanah yang sebenarnya, terutama yang itu ya, yang di wilayah produktif, tanahnya mati. Nah, ini benar sayang sekali. Tanahnya itu bisa menghasilkan, ada roda perekonomian yang berjalan. Ada pembatasan pemilikan, ada batas tuh, satu orang tuh boleh sekian dan sebagainya. Contoh, tanah pertanian itu hanya boleh dimiliki orang yang ada di alamat tersebut di kecamatan apa seingat saya kecamatan. Nanti saudara akan belajar ini dengan Pak Asnawi, beliau itu PPAT sebagai dosen, beliau juga pejabat pembuat akta tanah. Beliau paham betul dengan seluruh urusan tanah ini. Nah, tanah sawah itu harus hanya boleh dimiliki orang yang punya KTP di situ. Kalau saudara punya KTP Samarinda mau beli tanah sawah di Malinau sana nggak bisa. Secara hukum nggak bisa dibalik nama jadi milik saudara. Kenapa? Karena undang-undang ini mencegah begitu. Ada orang punya tanah sawah banyak, akhirnya tanahnya nggak kegarap. Kenapa? Karena dia beli aja. Orang dia nggak tinggal di situ, dia beli tanah itu kadang hanya buat investasi dan segitu. Ada asas persamaan hak, ada asas mengusahakan secara aktif. Nah, itu dia saya bahas. Asas memelihara tanah, tanah itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus dipelihara. Lalu ada tanah itu ada guna-gunanya, ada izin-izin tertentu. Nggak sembarangan. Kalau hutan kota, hutan ini nggak boleh dibangun. Kalau dia wilayahnya berkaitan dengan zona hijau, itu walaupun saudara punya tanah di situ nggak bisa bikin mall di situ, nggak bisa. Kenapa? Zona hijau. Nah,
Lalu kalau ada pencabutan tanah, diambil tanah untuk kepentingan umum, contohnya kalau yang kemarin banyak itu adalah tol balsam. Itu kan banyak lahan yang kepotong. Kemudian sempat ribut tuh, sampai tolnya sempat apa namanya di ditutup, ya, sengketa tanah dan sebagainya. Nah, pada intinya ini berkaitan dengan ganti rugi. Jadi orang yang punya tanah lalu diambil negara itu nggak punya hak dapat ganti rugi yang layak. Nah, lalu kita sedikit bicara tentang hukum adat. Hukum adat itu kan hukum yang asli dari rakyat Indonesia yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Lalu bagaimana penguasaan tanah? Nanti ada penguasaan tanah secara adat. Berlaku juga. Gitu. Ini lalu nanti ada hak-hak tanah ya saudara. Nanti hanya sedikit saja, sepintas saja saya sampaikan. Nanti ada urusan hak. Contoh, ada hak milik. Hak milik itu ada kalau dia berbentuk badan hukum dia nggak bisa punya hak milik. Dia punyanya hak guna usaha. Hak guna usaha itu tanah itu dia bisa pakai, tapi ada jangka waktunya. Kalau hak milik ya selamanya, seumur hidup abadi itu melekat pada orang. Tapi kalau hak guna usaha dia bisa usahanya saja. Nanti bisa diperpanjang. Ada juga hak guna bangunan tadi ya, saya sampaikan ya. Saudara bisa jadi hanya dapat bangunannya aja. Ada juga hak pakai. Jadi tanahnya milik orang tapi berhak dipakai. Contoh hak pakai itu waktu itu saya di kampus saya di Gajah Mada itu seluruh tanahnya Gajah Mada setahu saya itu waktu itu disampaikan itu hak pakai. Hak pakai dari kesultanan. Kesultanan tanahnya itu milik Sultan Jogja itu diberi hak pakai. Hak sewa itu mirip-mirip hak pakai tapi kan dia bayar sewa dan ada batas waktunya. Ada hak buka tanah, tanah yang ya sekarang kebanyakan tanah yang dulu tuh tanah yang hutan misalnya gitu tidak terpakai lalu mau dipakai oleh pertanian kayak orang transmigran dan sebagainya itu contohnya tuh. Lalu hak memungut hasil hutan, ada hak-hak lain tidak diatur termasuk hak yang baru itu kan hak tadi atas rumah susun tuh apartemen. Lalu ada juga berkaitan dengan air, hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa sebagainya. Nah, saya sampaikan tadi ya, saya tahu kalau ini Zoom itu akan membiayainya sangat besar, jadi saya berhenti di sini saja dulu. Di materi silakan diakses di Open Learning lebih detail lagi, saudara bisa akses di sana. Sekali lagi saya ingatkan, Open Learning-nya 85%. Bagi penutup saya ingatkan saya selama 3 pertemuan ini, selama 3 minggu saya berada di Solo sehingga saya bisanya via Zoom. Jadi saya mohon maaf tidak bisa hadir di ruangan. Saya akan berkuliah, menyampaikan kuliahnya via Zoom. Demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai temu pekan depan. Masih Izin Bapak untuk oke, baik. datang absennya bagaimana Pak? Silahkan ditandatangani ya, silahkan diambil sampai ya, pertemuannya sama seperti ini, berarti ini pertemuan selanjutnya. Ya, silahkan ditandatangani. Saya percayakan saja. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Nah, saya akhiri. Maaf atas ketidaknyamanannya dengan kita harus Zoom karena ini bukan juga keinginan saya, gitu. Tapi ada dua hal yang membuat saya harus menjalankan tugas di sini. Demikian dari saya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.